Sejak kecil, saya tidak pernah bercita-cita menjadi pendeta. Cita-cita saya menjadi seorang ahli bahasa atau ahli hukum. Tetapi manusia berencana, Tuhan yang mewujudkan. Satu kali abang saya datang menemui saya dan berkata, "Jahoner, kamu harus ikut ke Jakarta." Saya bilang, "Saya tidak mau." Sebagai anak bungsu dan anak penurut, akhirnya saya berangkat. Dan orang tua bilang, "Jahoner, kau harus mengambil jurusan akuntansi karena kita keluarga yang sangat memerlukan perbaikan ekonomi." Saya mendaftar sebagai mahasiswa jurusan akuntansi. Tetapi pada waktu saya sudah selesai mendaftar malamnya, saya tidak bisa tidur, ke kiri, ke kanan, tetap tidak bisa mengantuk. Akhirnya saya bangun dari tempat tidur dan bertelut di lantai yang sangat dingin waktu itu. Kira-kira jam 1 dini hari, saya berdoa, "Tuhan, saya tidak bisa tidur." Biasanya saya 10 menit sudah langsung nyenyak. Saya mendengarkan suara berkata, "Jahoner, kamu akan segera tidur nyenyak, tapi besok kamu harus ganti jurusan. Harus jurusan pendeta." Saya meronta dalam hati. Tuhan, sejak kecil saya tidak pernah ambil bagian di gereja atau di sekolah. Bagaimana saya menjadi pendeta? Saya pemalu dan tidak pernah bicara. Ketemu guru aja pun Tuhan, saya mencari jalan yang lain. "Ya, kamu harus ambil jurusan pendeta." Kemudian saya jawab di dalam suara batin saya, "Tuhan, kalau memang itu kehendak-Mu, terserah Tuhanlah." Saya bangun besok paginya dan menghadap waktu itu Pendeta Hengkok sebagai dekan kependetaan. Saya bertemu dengan dia dan dia bilang, "Ada apa?" Saya katakan, "Saya mau tukar jurusan kependetaan." Dia bilang, "Tidak bisa, ini masih hari kedua. Masih ada 1 hari lagi pendaftaran baru kuliah. Saudara belum kuliah, tidak bisa." Saya senang. Saya pulang ke kamar, ya untunglah. Tuhan yang menyuruh, tapi nggak bisa, ya bagus. Tetapi malamnya juga saya tidak bisa tidur. Dan besoknya saya terpaksa menghadap lagi Pendeta Hengkok. Saya ceritakan. Kemudian dia bilang, "Kalau begitu boleh." Maka saya pun akhirnya tukar jurusan. 2 minggu kemudian surat saya terima dari orang tua berkata, "Mulai hari ini kamu bukan anak kami lagi. Kau tidak menurut nasi orang tua. Carilah uang sekolahmu." Dengan berat hati saya jawab, "Bapak, Mama, memang ini bukan keinginan saya tidak punya cita-cita untuk ini. Saya sudah mendaftar akuntansi, tapi Tuhan yang suruh saya tukar jurusan. Karena memang Tuhan yang menyuruh, saya yakin Dia pasti memberikan keputusan." 5 semester, saya tidak pernah lagi menerima kiriman. Hanya semester pertama. Tetapi saya harus kerja setiap hari 4 jam. Pada waktu saya mau mendaftar lagi, bendahara bilang, "Cari dululah uang baru mendaftar. Kamu kan disekolahkan oleh Tuhan. Minta dulu sama Tuhanmu itu, baru kamu mendaftar." Saya menghadap Pendeta Hengkok. Pendeta Hengkok bilang, "Saudara telah ditolong berkali-kali. Sekarang pergilah cari dulu uang." Saya merajuk kepada Tuhan dan saya ambil keputusan untuk tidak mau lagi jadi pendeta. Tanggal 21 Juni 1982, kira-kira jam 2 siang, terjadi tabrakan, 28 orang mati di tempat. Mobil T120 Colt ini terbakar dan semua penumpangnya mati di tempat. Ibu saya luka-luka dan saya tidak sedikit pun luka. Saya heran. Pada waktu saya tidur berbaring, ke sebelah kiri, kedengaran seperti ada air kelapa. Kruk, 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 kruk. Saya berbaring ke sebelah kanan. Kruk, 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 kruk. Saya mengingat apa keterangan dari Dr. Vinenda Tamayo Panjaitan. Yang paling menakutkan itu ialah kalau terjadi pendarahan di kepala atau di otak atau di telinga. Maka saya pun jadi takut. Saya berdoa kepada Tuhan, "Tuhan,
Saya ternyata mengalami pendarahan di telinga dan bagian otak ini. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Kemudian malam-malamnya ayah membawa saya ke eh, di sana dikatakan namanya mantri, sejenis perawat ya yang bisa memeriksa. Ini bahaya. Besok harus dibawa ke rumah sakit dan harus dioperasi karena ini bisa mengalami eh, pendarahan di otak. Saya pun makin takut dan saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya percaya Tuhan sanggup menyembuhkan penyakit apapun, kecelakaan apapun. Tuhan, apa rencanamu? Saya mau ikut. Mungkin oleh karena saya dalam hati sudah mengambil keputusan tidak mau lagi sekolah kependetaan. Tuhan, kalau kau sembuhkan saya Tuhan, tanpa menjalani operasi. Saya berjanji Tuhan, saya mau lagi meneruskan pendidikan sampai tamat dan menjadi hamba Tuhan, menjadi pendeta. Begitulah doa saya. Akhirnya saya pun tidak jadi operasi dan telinga saya, pendarahan di kepala saya pun sembuh tanpa mengalami operasi. Oleh karena itulah akhirnya saya pergi lagi, saya pun menamatkan diri dari jurusan kependetaan. Sekarang usia saya sudah 64 tahun. Tahun depan saya akan pensiun. Sekiranya saya mati di kecelakaan tanggal 21 Juni 1982, maka saya juga tidak menikah. Saya juga mendapatkan anak-anak yang sangat saya kasihi. Dan saya juga tidak mendapatkan 5 cucu yang sangat saya syukur kepada Tuhan. Saudara-saudara pemirsa, biarlah kita menyerahkan diri kepada rencana Tuhan. Jangan berkeras untuk melawan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.